Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, para pembelajar fikih Syafi'i, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Syuja', yang mana terakhir pembahasan kita telah selesai membahas bab akad ju'alah. Dan sekarang kita masuk ke akad berikutnya, yaitu akad muzara'ah dan juga akad mukhabarah. Qala Al-Musannif Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa idza dafa'a ila rajulin ardan liyazra'aha wa syarata lahu juz'an ma'luman min rai'iha lam yajuz. Jika seseorang memberikan tanahnya kepada orang lain untuk digarap, untuk ditanami, dan mensyaratkan nanti bagian tertentu dari hasil panennya sebagai upah, ya, maka akad ini tidak sah, tidak diperbolehkan. Wa in akrahu iyyaha bi dhahabin aw fiddatin aw syarata lahu ta'aman ma'luman fi dhimmatihi jaza. Tapi kalau seseorang tadi menyewakan tanahnya, menyewakan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami, dan sewanya itu bisa dibayar dengan emas atau perak atau dengan makanan tertentu dengan jumlah tertentu sebagai upah dan bukan diambil dari hasil panen, maka hukumnya diperbolehkan. Nah, kita baca penjelasan Syekh Hisham hafizahullahu ta'ala. Qala asy-syarih hafizahullah, al-muzara'atu hiya taslimul ardi li rajulin liyazra'aha bi ba'di ma yakhruju minha wal badru minal malik. Muzara'ah itu adalah seseorang menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk digarap, untuk ditanami, dan nanti perjanjiannya adalah dia hasil panennya itu dibagi dua berdasarkan persentase yang telah disepakati bersama antara si pemilik tanah dengan si petani penggarap. Wal badru minal malik, sedangkan bibitnya itu berasal dari si pemilik tanah. Jadi misalnya ada Ahmad dengan Zainal. Misalnya ada orang namanya Ahmad dengan Zainal. Pak Ahmad ini adalah pemilik tanah, tapi dia tidak bisa untuk melakukan menanam atau menggarap tanahnya sendiri karena memang tidak punya keterampilan dalam bercocok tanam. Maka Pak Ahmad meminta kepada Pak Zainal untuk menggarap tanahnya. Daripada nganggur nggak kepake, mending dibudidayakan, ditanami sesuatu supaya nanti bisa dimanfaatkan hasil panennya. Pak Zainal ini tidak punya tanah, tapi dia memiliki kemampuan dalam bercocok tanam. Dia memang ininya petani, Maka antara Pak Ahmad dengan Pak Zainal kemudian melakukan perjanjian akad. Dan Pak Ahmad bilang, ini saya punya bibit, tanami bawang atau tanami padi. Nanti hasil panen padi ini kita bagi bersama.
kamu 50%, saya 50%. Dan bibitnya berasal dari Pak Ahmad selaku pemilik tanah. Ini yang disebut muzara'ah. Kebalikannya adalah mukhabarah. Sama dengan muzara'ah tadi di awal definisinya, seseorang memberikan tanahnya kepada petani untuk dibudidayakan, ditanami, sedangkan bedanya adalah bibitnya itu berasal dari si petani, ya, dari si petani penggarap. Itu bedanya mukhabarah dengan muzara'ah. Jadi kalau muzara'ah itu bibitnya dari Pak Ahmad selaku pemilik tanah. Sedangkan Pak Zainal itu hanya bekerja saja, dia membawa alat-alat yang dia punya, lalu dia menggarap, ya, tanah milik Pak Ahmad. Nanti dia diupahkan berupa hasil panen dari tanah tersebut sesuai persentase yang dijanjikan di awal, yang disepakati bersama di awal akad. Tapi kalau mukhabarah itu bibitnya dari Pak Zainal. Jadi Pak Ahmad hanya modal tanah saja, sedangkan yang lain bibit, kemudian peralatan yang lain, cangkul, traktor dan lain-lain itu modalnya milik Pak Zainal. Hasil panen dibagi bersama sesuai kesepakatan di awal. Itu dia definisi dari muzara'ah dan mukhabarah. Hukumnya apa? Dalam mazhab Syafi'i, hukmuhuma fil madhab manhiyun anha lima rawahu Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzara'ah. Wa ma rawahu syaikhan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mukhabarah. Ya, di hadis riwayat Muslim itu ada tambahan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzara'ah wa amara bil muajarah. Nabi melarang muzara'ah dan memerintahkan akad ijarah. Begitu pula dalam riwayat syaikhan Bukhari Muslim, Nabi melarang mukhabarah. Sehingga dalam pendapat mazhab Syafi'i, pendapat mu'tamad mazhab, pendapat resmi mazhab, muzara'ah dan mukhabarah itu dilarang. Berbeda dengan akad musaqah kemarin. Ya, kalau musaqah itu kan dia hanya menyerahkan pohon untuk nanti disirami, hasil panennya adalah hasil buahnya, dan nanti hasil buahnya itu dibagi bersama. Kalau musaqah itu dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Tapi muzara'ah wal mukhabarah hadza la yajuz. Tidak boleh akadnya berdasarkan hadis Bukhari dan hadis Muslim tadi. Nah, oke. Ini pendapat mu'tamad. Saya katakan mu'tamad karena ada pendapat yang tidak mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dan ini termasuk pendapat yang bahkan bisa dikatakan pendapat yang difatwakan, yang harusnya difatwakan kepada masyarakat terkait hukum muzara'ah dan mukhabarah. Karena zaman sekarang orang sangat membutuhkan dua akad ini. Nah, itu pendapat Imam An-Nawawi dalam kitabnya Rawdatul Talibin. Beliau mengatakan, qala bi jawazil muzara'ah wal mukhabarah min kibari ashabina. Ya, dalam kitab saya baca dari kitab Naf'ul Asqa, beliau mengutip perkataan Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin. Ya, boleh. Jadi selain Imam Nawawi juga pendapat kibar ulama Syafi'iyah yang lain, ashabus Syafi'i seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mundir, Al-Khattabi mengatakan boleh. Wal mukhtar jawazul muzara'ah wal mukhabarah. Pendapat mereka mengatakan bahwasannya muzara'ah wal mukhabarah itu diperbolehkan. Dan wa ta'wilul ahadithi ala annahu idza syarata li wahidin minhuma zar'a qit'atin muayyanah wa li akhar ukhra wal ma'ruf fil madhab ibtaluha. Intaha kalamuhu. Jadi maksud hadis Nabi yang melarang muzara'ah dan mukhabarah tadi itu kalau misalnya seperti ini. Pak Ahmad bilang, ini tanah saya, tolong kamu garap wahai Pak Zainal. Nanti pembagiannya seperti ini, kata Pak Ahmad. Nanti yang sebelah kanan itu hasil panennya buat Pak Zainal, yang sebelah kiri hasil panennya buat saya.
Nah, itu yang oleh para ulama Syafi'iyah yang lain tadi mengatakan hadis itu larangannya jika pembagian hasil panennya seperti tadi. Pihak salah satu pihak pelaku akad, Pak Ahmad atau Pak Zainal itu meminta jatah qita'ah muayyanah, bagian tanah tertentu, bukan persentase. Ya. Kalau persentase hasil panennya kita bagi bersama, persentasenya saya 50%, jenengan 50%. Kalau seperti ini tidak masalah menurut sebagian fuqaha Syafi'iyah, di antaranya Imam Nawawi, Ibnu Munzir, Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Khattabi. Yang dilarang dalam hadis Nabi tadi adalah kalau Pak Ahmad bilang yang sebelah kiri ini hasil panennya buat saya, yang sebelah kanan hasil panennya buat Pak Zainal. Ini yang dilarang. Kenapa? Karena akan semakin mengandung gharar, ketidakjelasan, dan akan berakibat bisa merugikan salah satu pihak. Ini yang dilarang. Karena bisa saja nanti yang subur itu adalah tanah miliknya Pak Ahmad yang sebelah kiri. Sedangkan yang sebelah kanan yang tadinya katanya untuk Pak Zainal ternyata nggak subur, hasil panennya sedikit, bahkan gagal misalnya. Berarti nanti Pak Zainal itu tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang akan mengandung nanti akan mengakibatkan persengketaan, cekcok, niza' ya antara pelaku akad. Itu yang tidak boleh. Tapi jika pembagiannya sama rata, dalam artian hasil panennya berapa, nanti dikumpulkan baru dibagi berdasarkan persentase perjanjian di awal akad, maka jaiz. Ya, maka jaiz. Naam. Jadi menurut sebagian fuqaha Syafi'iyah mengatakan akad muzara'ah wal mukhabarah itu hukumnya sama dengan musaqah, diperbolehkan. Dan dikatakan di sini waqala al-Bujairimi al-qawlu bil jawaz huwa alladhi yanbaghi an yufta bihi al-an mura'atan li ahli hadha zaman. Dalam kitab Hasyiah al-Bujairimi al-Khatib. Dan memfatwakan hukum bolehnya muzara'ah dan mukhabarah itu lebih layak ya difatwakan kepada masyarakat di zaman sekarang. Ya, karena apa? Karena di zaman sekarang orang melakukan akad tersebut dan juga akad tersebut dibutuhkan ya oleh banyak orang dan banyak bahkan masyarakat yang melakukan akad muzara'ah dan mukhabarah. Jadi di sini kita temukan dua kesimpulan bahwasannya hukum muzara'ah dan mukhabarah menurut mazhab Syafi'i yang mu'tamad itu dilarang berdasarkan hadis yang tadi kita bacakan. Tapi pendapat yang tidak mu'tamad, dan ini pendapat yang cukup kuat dan juga inilah pendapat yang diambil, yang layak untuk diambil di zaman sekarang ya, adalah bolehnya akad muzara'ah dan mukhabarah. Karena tadi sudah jelaskan ya takwil hadis tadi kenapa dilarang, karena begini. Selama itu tidak terjadi, maka hukum asal akad tersebut adalah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian masalah idza waqa'atil muzara'ah fal aqdu batilun li nahyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wathamaru milkun li sahibil ard wa alaihi daf'u ujratil 'amil wal alatiz zira'ah al musta'malah fi ardihi. Oke, sekarang kita kembali berjalan di pendapat mu'tamad. Kalau akad muzara'ah dan mukhabarah itu tidak sah menurut mazhab Syafi'i, ya, pendapat mu'tamad. Jika sudah terlanjur terjadi akad tersebut, maka hukum akadnya apa? Hukum akadnya tidak sah, fal aqdu batil. Idza waqa'atil muzara'ah fal aqdu batil, akadnya batal. Terus bagaimana? Karena sudah terlanjur terjadi, sudah kelihatan hasil panennya. Solusinya menurut ulama Syafi'iyah, wathamaru milkun li sahibil ard. Nanti hasil panennya itu milik si pemilik tanah, milik Pak Ahmad. Ya. Kemudian Pak Zainal dapat apa? Wa alaihi daf'u ujratil 'amil wal alati zira'ah al musta'malah fi ardihi. Nanti Pak Zainal dapat upah yang layak dari hasil kerjanya, begitu pula dari alat-alat yang dia pergunakan. Ya. Jadi nanti Pak Ahmad wajib membayarkan upah yang layak
upah untuk menggaji kerja usahanya Pak Zainal dalam menanam, serta sewa alat yang sudah dikeluarkan oleh Pak Zainal, ya, karena dia membawa alat-alatnya tadi, maka itu juga diupah. Naam. Lalu masalah berikutnya, idza waqa'atil mukhabarah fal aqdu manhiyun anhu linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam fal ghallatu awiz zar'u lil 'amili wa 'alaihi daf'ul ujratil ard. Sebaliknya, kalau terjadi akad mukhabarah yang tadi bibitnya berasal dari Pak Zainal selaku amil, maka akadnya kan tidak sah. Tapi kalau sudah terlanjur terjadi, maka bagaimana solusinya, penyelesaian masalahnya? Hasil panen milik Pak Zainal semuanya. Kenapa? Karena hasil panen itu mengikuti bibit. Karena bibitnya dari Pak Zainal, maka hasil panen milik Pak Zainal semuanya, 100%. Begitu pula tadi kan dalam muzara'ah, karena bibitnya dari Pak Ahmad selaku pemilik tanah, maka hasil panennya itu semua milik Pak Ahmad. Ya, li'anna zar'a yatba'u al-bidhr. Karena hasil panen mengikuti bibitnya. Nah, nanti Pak Zainal dalam kasus mukhabarah, kalau sudah terjadi hasil panen semuanya milik Pak Zainal, lalu apa yang didapatkan oleh Pak Ahmad? Nah, Pak Zainal nanti membayar upah sewa tanah tersebut. Ya, upah untuk membayar sewa tanah, ya, kepada Pak Ahmad. Faedah aqdul ijarah yughna 'anil muzara'ah wal mukhabarah. Nah, solusi dalam mazhab Syafi'i jika kita tetap berpegang dengan pendapat mu'tamad, yaitu tidak diperbolehkannya akad muzara'ah dan mukhabarah, adalah diganti akadnya dengan ijarah. Jadi Pak Ahmad menyewakan tanah kepada Pak Zainal, ya, menyewakan tanah kepada Pak Zainal, misalnya tanah ini silahkan kamu pakai, harga sewanya 1 tahun 5 juta. Ya sudah, nanti Pak Zainal menggarap tanahnya Pak Ahmad, hasil panennya, setiap panen itu milik Pak Zainal. Pak Zainal hanya bertugas, berkewajiban membayar uang sewa tahunan senilai 5 juta kepada Pak Ahmad. Begitu pula dalam akad muzara'ah, itu sudah bisa di cover, solusinya diganti akadnya menjadi akad ijarah, ya, solusinya menjadi akad ijarah. Nah, dikatakan di bawah faidah masalah idza aqra ay ajjara al-malikul arda lizira'ah lil 'amil wa a'tahu al-ujrata fulusan aw miqdaran min adh-dhahabi aw al-fiddah aw ta'aman aw 'urudan fala budda min mura'ati syurutil ijarah allati minha tahdidul ujrah wa an takuna ma'lumatal muddah wa ghairi dzalika wa ghaira dzalika. Jadi itu tadi, kalau Pak Ahmad dan Pak Zainal ini tidak mau nggak boleh melakukan akad muzara'ah dan mukhabarah, karena dalam mazhab Syafi'i itu yang mu'tamad dilarang, maka diganti solusinya itu dengan akadnya dirubah menjadi akad ijarah. Pak Ahmad menyewakan tanahnya kepada Pak Zainal, nanti Pak Zainal tinggal membayar upahnya berapa, harga sewa tanah tadi berapa setahun, bayar. Baik upahnya itu dibayarkan pakai uang, zahab wal fiddah tadi, nuqud atau uang sekarang, atau makanan. Kata Pak Zainal, ya saya sewa tanahnya ya, tapi saya bayarnya nggak pakai uang, saya bayarnya pakai kentang misalnya, to'am atau beras. Jadi bukan hasil panen, bukan, tapi makanan yang mana bukan dari hasil panen. Misalnya kan Pak Zainal mau menanam bawang di tanahnya Pak Ahmad, maka Pak Zainal bilang, saya sewa tanahmu 1 tahun, bayarannya adalah beras seberat 500 kg per tahun. Boleh, karena itu termasuk mal, ya, termasuk harta yang sah untuk dijadikan objek transaksi, alat tukar. Atau barang, saya sewa tanahmu, nanti upahnya apa? Upahnya 1 tahun yaitu motor, saya berikan kamu motor saya. Boleh,
ya, barang atau pakaian, tidak masalah, atau buku atau apapun yang mana bisa dikatakan sebagai alat tukar yang sah, dan tidak mesti uang, ya. Dengan syarat tadi dijelaskan upahnya itu berapa. Kalau uang berarti berapa rupiah per tahun misalnya, dan itu tadi berapa lama sewanya. Karena yang namanya akad ijarah itu harus ditentukan, dijelaskan berapa lama sewanya, berapa lama masa akadnya, dan juga upahnya harus jelas nilainya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah masalah akad muzara'ah. Jadi memang hukum asalnya akad muzara'ah ini kalau dia berdiri sendiri itu tidak boleh, istiqlalan la yajuz. Tapi akad muzara'ah ini bisa diberlakukan jika dia taba'an lil musaqah. Jadi ada 3 akad jadinya, ya, yang berkaitan dengan tanah. Ada musaqah, ini boleh secara mutlak. Ada muzara'ah. Muzara'ah ini kalau dia berdiri sendiri akadnya itu tidak boleh. Tapi kalau dia mengikuti akad musaqah maka itu boleh. Yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Lalu yang ketiga akad mukhabarah, fahadha la yajuzu mutlaqan, sawa'un istiqlalan au taba'an. Nah, ini pendapat mu'tamad madhab. Nah, akad muzara'ah itu diperbolehkan kalau syaratnya dia taba'an, mengikuti akad musaqah. Nah, syaratnya supaya sah sebagai dia pengikut dari akad musaqah, pengikut akad musaqah, syaratnya yang pertama, far'un tasihul muzara'ah faqat taba'an lil musaqah bi syuruti arba'ah. Ada 4 syarat diperbolehkannya akad muzara'ah yang ngikut akad musaqah. 1, an yattahidal aqdul musaqah ma'al muzara'ah. Yang kedua, yang pertama itu akadnya harus satu, nggak boleh dibedakan. Nggak boleh akad muzara'ah sendiri, musaqah sendiri, nggak bisa. Harus menyatu akadnya. Karena kalau terpisah tidak disebut taba' lagi. Ya. Jadi harus menyatu akad muzara'ah bersatu dengan akad musaqah dalam satu akad, nggak boleh dipisah. Yang kedua, an yakuna 'amilul muzara'ati huwa 'amilul musaqah. Pekerja yang menjalani akad musaqah dia juga yang menjalani akad muzara'ah. Karena kan sifatnya taba'an, maka pelaku akadnya atau pekerjanya satu. Kalau terpisah, muzara'ah pelaku akadnya sendiri, musaqah nanti amilnya juga sendiri, fahadha yuziru taba'ah, menghilangkan sifat taba'. Ya, nggak boleh. Karena syaratnya tadi al-muzara'ah yajuzu taba'an lil musaqah walaysa istiqlalan, nggak bisa berdiri sendiri. Yang ketiga, an yata'assara ifradus syajari bis-saqi. Maksudnya gimana yata'assar di sini? Bi an la yumkin saqiyun nakhli wal 'inab illa bisaqil ardi al-bayda allati bainahu. Yang mana nggak mungkin bisa akad musaqah ini berdiri sendiri. Ya, nggak mungkin musaqah ini berdiri sendiri. Artinya susah kalau dia mau musaqah saja, mau nggak mau nanti gimana maksudnya? Dia la yumkin saqyun nakhli wal 'inab illa bisaqil ardil bayda bainahu. Dia harus menyatu dengan muzara'ah. Nggak bisa kalau berdiri sendiri, itu nggak bisa. Ya, kesusahan dia kalau dia mau ngambil muzara'ah saja itu nggak bisa. Kalau musaqah saja nggak bisa. Jadi harus menyatu. Ya, harus menyatu. Dia nggak la yumkin saqyun nakhli wal 'inab, nggak bisa dia melakukan akad musaqah kecuali dengan memakmurkan, menanami tanah kosong yang ada di sekelilingnya. Nah, begitu. Itu maksudnya, ya. La yumkin saqyun nakhli wal 'inab, tidak mungkin dia melakukan akad musaqah kecuali dengan dia juga melakukan muzara'ah. Gak mungkin bisa dipisah. Fa illam yata'adzar ifraduhu, tapi kalau dia bisa melakukan akad musaqah tanpa
memberdayakan tanah kosong yang ada di sekitar pohon-pohon tadi, bi ansahula ifraduhu bisaqi lam yajuz. Ya, maka kalau dia bisa akad musaqah saja bisa tanpa perlu dia menggarap tanah kosong yang di sekitar pohon tadi, maka tidak boleh dia melakukan akad muzara'ah. Limadha? Li'adamil hajah lil muzara'ah. Karena tidak ada hajat untuk muzara'ah. Karena bisa dipisah. Misalnya tanahnya ini ada di sebelah kanan, sedangkan pohon kurma atau pohon anggurnya itu ada sebelah kiri. Jadi ketika dia akad musaqah, dia tidak akan mengenai tanah kosong di sebelahnya. Tapi masalahnya misalnya ini tanah kosongnya itu ada di tengah-tengah pohon kurma atau pohon anggur. Yang mana dia kalau mau musaqah, menyiram pohon anggur atau kurma tadi, mau nggak mau dia pasti juga mengenai tanah kosong itu. Dia akan menyiram tanah kosong itu. Maka seperti ini, ya sudah sekalian aja. Tanah kosongnya digarap, ditanami sesuatu, musaqahnya pun tetap berjalan. Tapi akadnya harus tabaan, muzara'ahnya ngikut akad musaqah. Seperti itu. Kalau tidak dibutuhkan alias bisa terpisah, maka tidak diperlukan akad muzara'ah, maka tidak boleh melakukan akad muzara'ah. Naam. Itu dia penjelasan nomor 3. Syarat yang keempat, an yataqaddama lafdzul musaqah 'ala al-muzara'ah fil aqdi aw yuqarin. Karena akad muzara'ah ini tab'an lil musaqah, maka ketika penyebutan akad, lafaz akad musaqah lebih didahulukan daripada akad muzara'ah atau bareng-bareng. Contohnya apa kalau dia duluan, yataqaddam lafdzul musaqah. Saqaituka ala hadzal nakhli awil inab binisfi thamarah wa zara'tuka ala hadzal ardi binisfi zara'. Itu dia. Saqaituka. Musaqah dulu sebutkan. Kita akad musaqah nanti dengan pohon ini hasil panennya kita bagi bersama. Kemudian baru zara'tuka. Jadi penyebutan akad musaqah lebih didahulukan daripada akad muzara'ah atau bareng-bareng, sebutkan bareng-bareng sekaligus seperti amaltuka ala hadaini binisfi ma yakhruju minhuma. Aku pekerjakan kamu dengan dua akad ini sekaligus, nanti hasil panennya kita bagi bersama sesuai persentase. Amal mukhabarah fala tasihhu mutlaqan hatta ma'a aqdil musaqah li'adami wurudiha kadzalik. Sedangkan akad mukhabarah itu tidak diperbolehkan secara mutlak, baik tabaan maupun istiqlalan sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan. Ya, jadi kesimpulannya tiga akad ini, musaqah ini boleh mutlakan, ya juzu istiqlalan. Yang kedua muzara'ah itu ya juzu tabaan wala ya juzu istiqlalan. Yang ketiga, tapi dengan syarat 4 tadi sudah kita bahas. Syaratnya kalau mau tabaan lil musaqah itu ada 4 syarat untuk akad muzara'ah. Yang ketiga adalah akad mukhabarah. Ini hukumnya tidak sah secara mutlak, baik tabaan apalagi istiqlalan. Dan sudah kita sebutkan tadi pendapat ghairu mu'tamad, bahwasannya 3 akad ini menurut pendapat Imam Nawawi dan ulama Syafi'iyah yang lain itu diperbolehkan berdasarkan tadi. Ya, maksudnya maksud hadis tersebut adalah begini-begini, sehingga akad muzara'ah, musaqah dan mukhabarah menurut pendapat yang tidak mu'tamad, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, itu diperbolehkan. Bahkan kata Imam Bujairimi, selayaknya fatwa boleh itulah yang difatwakan sekarang kepada masyarakat terkait hukum muzara'ah dan hukum mukhabarah. Demikian dari saya, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah ilmu kita. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya permasalahan Ihya'ul Mawad. Faslun Ihya'ul Mawad, yakni adalah menyuburkan atau memberdayakan tanah tak bertuan. Nah, demikian dari saya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.